balik keindahan lautan Indonesia yang sering kita banggakan, ada sebuah ancaman besar yang terus tumbuh tiap hari. Ancaman itu hadir dalam bentuk benda kecil, ringan, dan sering kita anggap sepele, yaitu plastik. Sampah plastik yang kita buang baik secara sadar maupun tidak sadar, akhirnya terbawa arus sungai, menumpuk di pesisir dan mengambang di permukaan laut. Inilah yang kini kita kenal sebagai polusi plastik laut, salah satu masalah lingkungan terbesar di Indonesia, termasuk di dunia. Ironisnya, lautan yang seharusnya menjadi sumber kehidupan dan kebanggaan, kini terancam menjadi tempat pembuangan sampah raksasa. Dampaknya, tidak hanya merusak estetika pantai dan laut, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekosistem laut, kesehatan manusia, dan perekonomian yang bergantung pada sumber daya laut. Oleh karena itu, kesadaran akan bahaya polusi plastik laut perlu ditingkatkan dan tindakan nyata untuk mengatasinya harus segera diambil. Setiap tahunnya, jutaan ton plastik masuk ke laut dunia. Indonesia menjadi negara kepulauan dengan penduduk yang besar, menjadi salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di laut. Namun, kondisi ini bukan semata-mata karena masyarakat tidak peduli, melainkan karena sistem pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya mampu menangani volume sampah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Selain memperbaikan sistem pengelolaan sampah, kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangatlah penting. Edukasi tentang pengelolaan sampah yang benar, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta dukungan terhadap inovasi daur ulang dapat menjadi langkah-langkah efektif. Dengan upaya bersama, kita dapat mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap ekosistem laut Indonesia dan mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Bagi sebagian orang, sampah plastik mungkin hanya dipandang sebagai masalah kebersihan. Namun, bagi ekosistem laut, polusi plastik telah mengancam makhluk dari spesies terbesar hingga yang terkecil. Dampak polusi plastik paling nyata menjadi korban yaitu penyu laut. Mereka mengira kantong plastik yang mengambang adalah ubur-ubur, yaitu makanan mereka. Saat tertelan, plastik tidak bisa dicerna. Ia akan menyumbat saluran pencernaan, membuat penyu mati perlahan karena kelaparan. Ancaman ini juga dirasakan oleh mamalia laut. Anjing laut, lumba-lumba, dan paus juga sering terlilit atau terjerat dalam jaring ikan bekas atau tali plastik yang menyebabkan luka, kesulitan bernapas, dan akhirnya menyebabkan kematian. Ancaman yang jauh lebih luas adalah invasi mikroplastik. Partikel plastik yang berukuran kurang dari 5 mm, mikroplastik kini ditemukan di mana-mana hingga terumbu karang. Dampak kimiawinya, plastik memiliki sifat menyerap polutan beracun dari air laut. Ketika hewan menelan mikroplastik, zat kimia berbahaya tersebut akan terlepas dan masuk ke dalam tubuh, mempengaruhi sistem produksi, kekebalan tubuh, dan kesehatan secara keseluruhan. Dan ancamannya tidak berhenti di kehidupan laut saja. Mikroplastik yang dimakan akan berakhir ke rantai makanan kita melalui konsumsi seafood dan udara yang kita hirup. Sampah plastik kini perlahan kembali kepada kita dan akan membuat mikroplastik yang jauh lebih berbahaya. Polusi plastik laut juga memukul kehidupan jutaan orang yang bergantung pada laut. Sektor perikanan dan pariwisata adalah kelompok pertama yang merasakan dampaknya. Nelayan menghadapi tantangan besar. Jaring tangkap atau pukat sering tersangkut pada sampah plastik yang dapat merusak peralatan, yang dapat menurunkan hasil tangkapan yang signifikan. Stok ikan semakin sulit ditemukan karena ekosistem laut yang dirusak oleh polusi. Pariwisata terancam karena pantai yang dipenuhi sampah plastik menghilangkan daya tarik pariwisata baharinya, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, kepulauan, dan komunitas pesisir. Penurunan kualitas lingkungan ini berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi miliaran dolar dan hilangnya mata pencaharian. Polusi plastik bukan hanya masalah lingkungan belakang, melainkan sebuah krisis multidimensi yang kompleks dan mendesak, yang secara signifikan mempengaruhi ranah biologi, ekonomi, serta kesehatan manusia di seluruh dunia. Sektor pariwisata tidak luput dari dampak buruk pencemaran sampah plastik. Pantai, yang sebelumnya menjadi daya tarik wisatawan, kini dipenuhi sampah yang terbawa arus laut. Kondisi ini mengubah pantai yang semula indah menjadi landscape yang memprihatinkan. Sampah plastik berserakan di sepanjang garis pantai, mulai dari botol minuman, kemasan makanan, sedotan, hingga berbagai jenis limbah plastik lainnya yang terbawa arus dari berbagai tempat. Kondisi ini berdampak langsung pada minat wisatawan untuk berkunjung. Banyak wisatawan yang membatalkan kunjungan mereka setelah tahu pantai telah tercemar. Akibatnya, sektor pariwisata mengalami penurunan yang signifikan. Hotel dan penginapan mengalami penurunan tingkat hunian. Warung makan
Pedagang lokal kehilangan pelanggan, sementara pemandu wisata dan penyedia jasa transportasi lokal juga terdampak. Pendapatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor swasta menurun drastis, dan citra daerah wisata ikut tercemar di mata publik. Data menunjukkan setiap individu rata-rata menghasilkan 1 hingga 2 kantong sampah plastik per hari. Sebagian besar sampah didominasi oleh sampah rumah tangga, seperti kemasan makanan dari toko layanan pesan antar, kantong belanja dari toko swalayan, botol minuman kemasan, sedotan plastik, hingga kemasan saset berukuran kecil, yang sulit didaur ulang. Jenis-jenis plastik ini menjadi permasalahan serius karena sebagian besar sulit atau bahkan tidak bisa didaur ulang kembali, dan menjadi penumpukan sampah sehingga terus-menerus di lingkungan tersebut. Ketika sampah tidak dikelola dengan benar, sebagian sampah akan berakhir di sungai. Sampah yang dibuang sembarangan di jalanan akan masuk ke sistem drainase, kemudian mengalir ke anak sungai dan akhirnya terkumpul di sungai-sungai besar. Kemudian, sampah akan terbawa arus menuju laut. Diperkirakan jutaan ton sampah plastik mengalir dari sungai ke laut setiap tahunnya di seluruh dunia. Begitu sampah plastik mencapai laut, upaya pembersihan menjadi sangat sulit dan hampir mustahil untuk dilakukan secara menyeluruh. Luasnya area laut, sebaran sampah yang tidak merata, serta proses degradasi plastik menjadi mikroplastik berukuran kecil sangat membuat pembersihan menjadi sulit. Bahkan dengan teknologi yang ada saat ini, tidak semua sampah plastik mencapai laut dapat dikumpulkan kembali karena pencegahan sampah masuk ke laut menjadi strategi yang jauh lebih efektif dibandingkan upaya pembersihan setelah pencemaran terjadi. Sistem pengelolaan sampah di banyak daerah masih sangat bergantung pada metode penimbunan di tempat pembuangan akhir atau TPA. Sampah dikumpulkan, diangkut, kemudian ditimbun di lokasi tertentu tanpa proses pengelolaan yang lebih lanjut. Namun, kapasitas TPA di beberapa daerah kini sudah melampaui batas. Banyak TPA yang mengalami kelebihan kapasitas dan tumpukan sampah menyerupai bukit, menimbulkan laut besar dari radius beberapa kilometer. Masalah sampah plastik di laut masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Setiap tahunnya, sampah plastik yang mengalir ke laut terus bertambah. Namun, berbagai pihak tidak tinggal diam, seperti pemerintah, organisasi masyarakat, hingga komunitas lokal terus berusaha mencari solusinya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target besar seperti mengurangi sampah plastik laut hingga 70% dalam beberapa tahun ke depan. Untuk mencapai target ini, berbagai kebijakan mulai dijalankan. Di beberapa kota, kebijakan kantong plastik sekali pakai sudah dilarang penggunaannya di pusat perbelanjaan dan pasar. Pemerintah juga membangun lebih banyak fasilitas daur ulang agar sampah plastik dapat diolah kembali dan tidak berakhir di laut. Selain itu, kampanye nasional untuk mengurangi penggunaan sampah plastik juga terus digencarkan, baik melalui media sosial, sekolah, maupun kegiatan masyarakat lainnya. Di level masyarakat, gerakan menjaga lingkungan semakin kuat. Banyak komunitas yang mengadakan kegiatan bersih-bersih pantai setiap akhir pekan. Kegiatan ini tidak hanya membersihkan sampah, tapi juga mengajak masyarakat lebih peduli pada lingkungan sekitar. Di sekolah, siswa mulai diajarkan cara memilah sampah sejak dini, sehingga mereka terbiasa membedakan sampah organik, anorganik, dan yang bisa daur ulang. Di beberapa daerah, bank sampah semakin populer. Warga bisa menabung sampah plastik lalu menukarnya dengan uang, pulsa, atau kebutuhan pokok lainnya. Cara ini membuat masyarakat lebih semangat untuk mengumpulkan sampah daripada membuangnya sembarangan. Peran dunia usaha juga semakin terlihat. Banyak perusahaan yang mulai melakukan inovasi terhadap kemasan yang ramah lingkungan. Sebagian perusahaan juga mulai menerapkan Extended Producer Responsibility, yaitu kewajiban bagi produsen untuk bertanggung jawab terhadap sampah dari produk mereka. Dengan cara ini, perusahaan ikut memastikan bahwa kemasan yang mereka hasilkan tidak mencemari lingkungan. Lihat bahwa Muara Angke yang terletak di bagian utara Jakarta yang secara geografis terletak di kawasan mangrove dan ekosistem pesisir pelabuhan perikanan tradisional yang seharusnya berfungsi sebagai benteng alam ibu kota, namun bisa dilihat bahwa kondisi Muara Angke sekarang mengalami krisis lingkungan yang sangat serius. Jadi peran pemerintah sudah terlihat jelas, khususnya peran pemerintah lingkungan daerah yang ada di daerah Jakarta melalui program Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 yang di dalamnya mencakup tentang tugas, sanksi, dan kewenangan dari masing-masing pemerintahnya. Dan di dalamnya juga mencakup tentang tugas dari masing-masing masyarakatnya. Selain itu, adanya
pemenuhan sumber daya transportasi, yaitu pembelian kapal laut yang disediakan oleh pemerintah, yang juga digunakan masyarakatnya untuk mengangkut sampah yang ada di laut. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah yang ada di Muara Angke sudah dijalankan dengan baik oleh warga di sekitar Muara Angke. Dan dua hal tersebut inilah yang menjadi acuan pemerintah dalam penanganan sampah laut yang ada di Muara Angke, yaitu sarana prasarana melalui transportasi kapal laut dan juga sumber daya manusia, termasuk masyarakat atau warga lokal yang ada di sekitar pesisir Muara Angke. Dampak ekologis dari tumpukan sampah ini sangat menghancurkan ekosistem makhluk yang merupakan tempat pertumbuhan berkembang biak dari berbagai jenis ikan, udang, dan kondisi kini tercekik. Akar-akar makhluk yang seharusnya menyerap nutrisi dari air dan juga menahan sedimen supaya tidak terkikis, kini tertutup oleh plastik, styrofoam, dan puing-puing lainnya, sehingga mengakibatkan penghambatan pertukaran gas antara akar dengan udara. Akibatnya, akar-akar makhluk itu sulit untuk bernafas dan kemudian mati. Lebih jauh lagi, sampah plastik yang terkontaminasi menjadi mikroplastik kini telah masuk ke dalam rantai makanan laut. Biota laut di Muara Angke termasuk ikan yang merupakan mata pencaharian warga setempat kini sangat sudah terpencar oleh bahayanya sampah dari sampah tersebut. Masalah utama sampah di Muara Angke adalah sifatnya yang kiriman. Hal ini menjadi cerminan bahwa buruknya pengelolaan sampah di seluruh wilayah hulu Jakarta. Sampah sampah ini sebagian besar berasal dari pemukiman padat di tepi Sungai Ciliwung dan sungai-sungai lainnya di Jakarta yang membuang limbahnya langsung ke badan air. Saat musim hujan tiba atau saat air pasang sedang tinggi, material-material tersebut terbawa ke hilir dan berakhir di muara. Presiden nomor 83 tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik laut kedua terbesar di dunia. Plus ini terus berlanjut karena kurangnya infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat di hulu, serta minimnya penegakan hukum dalam pembuangan sampah di sungai. Secara harfiah, Muara Angke merupakan akhir dari pembuangan sampah di seluruh Jakarta. Maka dari itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025. Sampah di Muara Angke memiliki masalah ekonomi dan sosial yang mendalam, terlebih bagi masyarakat, komunitas nelayan, dan warga setempat yang tinggal di pesisir Muara Angke. Nelayan tradisional saat ini sedang menghadapi tantangan yang cukup besar, di mana tangkapan mereka menurun drastis dikarenakan biota laut yang tercemar dan juga jaring mereka yang sering tersangkut sampah bahkan hingga merobeknya. Dan Indonesia membuat komitmen dan membuktikan bahwa Indonesia bisa mengurangi sampah yang menyebabkan terjadinya kebocoran sampah ke laut. Lingkungan yang kotor dan bau menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat. Hal ini menyebabkan berbagai penyakit datang seperti penyakit kulit dan juga pencernaan. Selain itu, sebetulnya kawasan Muara Angke dapat menjadi wisata edukasi ekologis, namun kini sulit dikembangkan akibat citra dan kondisi fisik yang dipenuhi limbah. Hal ini memperparah kemiskinan yang ada di kawasan tersebut. Kondisi bank sampah di Muara Angke dan di Kertabumi, Tangerang Selatan menunjukkan hal yang kontras dengan jelas dalam pengolahan sampah dan dampaknya terhadap ekonomi. Di Muara Angke, bank sampah yang seharusnya menjadi pusat pengolahan sampah kini tidak lagi beroperasi secara optimal, yang mengakibatkan sampah menumpuk, lingkungan tercemar, pemberdayaan UMKM berbasis daur ulang tidak berkembang sebagaimana mestinya. Sebaliknya, bank sampah di Kertabumi, Tangerang Selatan menunjukkan pengelolaan yang sangat baik. Mereka dapat
memilah dan memilih sampah, bahkan mereka dapat menghasilkan nilai ekonominya. Di sini sampah bukan hanya cuma diolah dan dipilih, tapi di sini juga mereka mengolah sampah itu supaya bisa didaur ulang menjadi sebuah produk yang bernilai tinggi melalui UMKM lokal. Di sini warga ikut berpartisipasi secara tinggi dan di sini ada administrasi yang berjalan dengan baik dan ada pendampingan sehingga memastikan bahwa ekosistem ekonomi di sini stabil. Perbandingan bank sampah di Muara Angke dan di Kertabumi menegaskan bahwa keberhasilan bank sampah itu tidak hanya diukur dari ketersediaan infrastruktur yang cukup, tapi juga dilihat dari adanya tata kelola yang kuat, edukasi secara terus-menerus, dan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Bank sampah di Kertabumi ini menunjukkan bahwa keberhasilannya dalam mengolah sampah dan bahkan mereka berhasil untuk bisa menghasilkan produk berbasis daur ulang melalui UMKM. Sehingga di sini dilihat bahwa pengelolaan bank sampah itu tidak hanya bermanfaat secara ekologis, tapi juga bermanfaat secara ekonomi. Sedangkan bank sampah di Muara Angke itu menunjukkan bahwa tidak keberhasilannya dalam mengelola sampah karena adanya keterbatasan pendanaan, adanya sistem operasional yang tidak berjalan. Maka dari itu, jika bank sampah di Kertabumi ini bisa direplikasi di bank sampah Muara Angke, itu tuh berpeluang sangat besar untuk bank sampah di Muara Angke untuk mereka bisa bangkit kembali dan bahkan mereka bisa bermanfaat bukan hanya secara ekologis, tapi mereka bisa bermanfaat secara ekonomi dengan mengolah sampahnya menjadi sebuah produk berbasis daur ulang yang bernilai tinggi sehingga bermanfaat secara ekonomi. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan dengan Bapak siapa? Dengan Farama, ya. Rama, oke. Abang sini sebagai pekerja atau gimana sehariannya? Seharian saya di sini penjaga kapal, ya sekitaran dermaga teh. Sehari-hari kita di sinilah, lingkungan sini. Terus ini saya mau nanya tentang jenis-jenis sampah ya. Menurut abang nih, apa saja jenis sampah yang paling sering terlihat di area pesisir laut ini? Kalau untuk sampah sih macam-macam ya. Kayak sebanyak botol, dari limbah-limbah warung, sampah warung kan. Pokoknya sejenis sampah banyak sama orang kayak mah. Semuanya ada. Dari plastik, kardus. Banyak, apalagi plastik, apa udah banyak semua itu ya. Kalau menurut Bapak seberapa besar yang Bapak rasain, yang Abang rasain nih, kalau sampah laut ini menjadi masalah di lingkungan ini nggak sih? Ya kalau sampah sih dari dulu pasti ada ya. Cuman kan biasanya kan ada penanganan dari pemerintah dari Jakarta itu kan kayak semacam kayak kapal-kapal itu tuh kan tiap pagi sampai sore kan dia. Mungkin yang diambilin itu kan yang laut-laut aja. Kalau yang kemungkinan dari sini-sini kan itu khususnya mungkin orang perikanan ya. Jadi gitu. dari pemerintah ada kapal juga untuk pengangkut sampah, ada pekerja juga ada. setiap hari ya? Setiap hari. Pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Terus dari mana abang mayoritas tuh sampah lautnya berasal? Dari nelayan, rumah tangga, atau dari kebanyakan? Kalau sumpama sampah dari asal usul dari desa ke laut gitu, ya. Dari kali sini Pak. Oh tadi banjir itu ya? Iya, dia kan ada kali dari Pandai Kapuk itu kan dia kan kali itu kan arah ke laut, jadi kemungkinan sampah besarnya dari kali situ. Oke, baru ke sini ya? Iya. Terus bagaimana abang biasanya membuang sampah rumah tangga? Kalau kita buang sampah kita ada tempatnya. Iya, tempatnya di depan. Nah, terus sama orang perikanan dibuang ke pengelola sampah sini di Kali Adem. Di Kali Adem. Kali Adem di Empang lah. Itu diangkut satu-satu diambil. Diangkut. Kalau untuk setahu saya sih pengelola di sini kan ada bagian masing-masing untuk ngebuang sampah ke penampungan. Ya. Kita nggak tahu kalau dari penampungan buang kemana ya. Terus, apakah sampah laut mempengaruhi mata pencarian, Abang? Gimana? Ini, sampah ini mempengaruhi mata pencarian Abang ini? Enggak juga sih. Sebenarnya kalau sampah itu sebenarnya kan udah tugas untuk masing-masing ya. Cuman sebenarnya dari kepribadian kita aja. Buangnya secara tertib apa enggaknya kan gitu. Kadang kan, iya harus sadar lah. Sampah sebenarnya kan mengganggu juga kan. Ya harus sadar lah dari masing-masing kan gitu.
Apalagi banjir sekarang ini kan, lihat aja banjir kan pas sampah semua kan. Iya. Seharusnya sadar lah, ya nggak? Izin nanya juga, Bang, apakah di sini tersedia tempat pembuangan sampah atau fasilitas pengelolaan sampah? Kalau pengelola sih ada tempat sampah ada, cuman kalau bisa dibanyakin lah pengelola tempat sampahnya dan diperbanyak juga untuk pengelola sampah ya. Menurut Abang nih, apakah pemerintah atau pihak desa itu udah melakukan upaya yang cukup untuk mengatasi sampah laut yang ada di sini? Ya kemungkinan cukup ya, cuman yang sering terjadi ya sampah tetap ada di mana-mana kan gitu. Kita nggak bisa nyalain pemerintah juga, gitu. Karena tergantung masyarakatnya juga Tergantung ya, Pak? kesadaran kita. Ya, kadang kita juga sering lengah juga buang sampah sembarangan begitu, termasuk Mbak juga lah ya kan. Maksud saya juga. Iya, benar-benar. Lalu program apa sih yang pernah Bapak lihat terkait pengelolaan sampah di daerah ini? Kalau untuk program pasti ada program masing-masing lah ya. Cuman ya kadang namanya juga manusia kan, kadang teledornya apa kan seperti itu ya. Kalau dari pemerintah sendiri untuk sampah ini ada program apa sih, Pak? Setahu saya program ya seperti biasa, pekerja ya seperti gitu aja, ada sampai dipungutin gitu. Ya. Berarti ada petugas sendiri ya, Pak? Bukan dari masyarakat sekitar atau? Kalau di sini kan bukan masyarakat, tadi ini kan dibilang pengelola perikanan, pelabuhan. Nah jadi kemungkinan pelabuhan itu pasti ada untuk pengelolanya kan, dari sampah dari apa kan. Tapi untuk segini sih cukup lah. Iya. Cuma kadang nama juga sampah kan, datang dari mana aja. Lalu saran Bapak untuk mengurangi sampah laut di daerah pesisir ini apa sih, Pak? Kalau saran saya sih kemungkinan sih udah cukup ya. Karena tiap hari juga kan ada untuk pengelolanya, ada untuk pekerja juga, ada untuk sehari-hari emang ada bagian-bagian masing-masing gitu loh untuk dari sampah ya. Gitu. Untuk terakhir ya, Pak, apakah jumlah sampah yang di pesisir ini meningkat dari musim tertentu gitu, Pak? Nah, dari tahun pasti meningkat sampah. Nggak pernah ada habisnya, sampah itu nggak pernah ada habisnya. Nah, sekian sih, Kak. Kasih ya, Bang. Sebagai langkah sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, sedotan, styrofoam, dan botol air minum. Saat ini tersedia banyak loh alternatif yang lebih ramah lingkungan, sehingga kita dapat memilih opsi yang lebih berkelanjutan. Ketika membeli makanan atau minuman, kita juga dapat membawa wadah, tumbler, atau tas belanja sendiri. Kebiasaan ini mungkin terasa merepotkan pada awalnya, namun jika dilakukan secara konsisten, tindakan kecil ini akan menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Di tingkat rumah tangga, pemilihan sampah plastik juga merupakan langkah penting, memisahkan sampah organik, anorganik, dan sampah yang dapat didaur ulang. Akan membantu proses pengelolaan sampah dan mengurangi jumlah limbah yang berpotensi mencemari laut. Selain itu, kita dapat berperan dengan mendukung produk menggunakan kemasan ramah lingkungan. Pilihan konsumen memiliki pengaruh besar terhadap industri. Semakin banyak orang memilih produk berkelanjutan, semakin besar pula dorongan bagi produsen untuk berinovasi dan mengurangi penggunaan plastik. Partisipasi dalam kegiatan pembersihan pantai atau sungai di lingkungan Partisipasi dalam kegiatan pembersihan pantai atau sungai di lingkungan masing-masing juga merupakan bentuk kontribusi nyata. Kegiatan ini bukan hanya membantu membersihkan area yang tercemar, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Pada akhirnya, perubahan besar tidak selalu harus dimulai dari tindakan besar. Langkah kecil yang dilakukan oleh banyak orang dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Mulailah dari diri sendiri, dari hal sederhana, dan dari saat ini juga. Laut adalah sumber kehidupan. Ia memberikan kita makanan, pekerjaan, dan keindahan yang tak ternilai. Gelombangnya memberikan kesejukan, biotanya memberikan pangan, serta perairannya memberikan ruang hidup bagi jutaan makhluk yang hidup di dalamnya untuk menjaga keseimbangan alam. Namun seiring waktu, laut juga memikul beban yang seharusnya tak ia tanggung, yaitu sampah yang terus kita buang tanpa pikir panjang.
Plastik yang kita gunakan setiap hari kini mengendap di dasar laut dan mengambang di permukaannya. Bahkan bisa termakan oleh ikan dan biota-biota kecil lainnya. Jika kita membiarkan plastik sampah terus mencemari lautan, maka masa depan kita dan generasi berikutnya akan berada dalam bahaya. Sampah plastik yang terus mencemari lautan akan merusak ekosistem laut dan mengancam sistem pangan, serta keindahan laut yang dulu kita banggakan akan perlahan memudar karena sudah tercemari oleh banyak sampah. Namun, harapan selalu ada. Setiap perubahan besar berawal dari satu langkah kecil dengan kesadaran untuk mengurangi penggunaan plastik dengan kerjasama antar individu, komunitas, dan pemerintah, serta dengan perubahan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Kita bisa menghentikan laju polusi plastik di laut. Kita bisa memulihkan kejernihan air yang dulu menjadi cermin langit, menyelamatkan ekosistem laut yang rapuh dan menjaga warisan berharga ini untuk anak cucu kita kelak. Karena pada akhirnya menjaga laut bukan hanya soal melindungi suatu wilayah perairan. Ia adalah tentang menjaga kehidupan kita sendiri. Menjaga udara yang kita hirup, makanan yang kita konsumsi, dan planet yang menjadi satu-satunya rumah bagi manusia. Laut adalah titipan dan kita bertanggung jawab untuk memastikan ia tetap hidup, bersih, dan lestari untuk selamanya. Jika kita lalai, kerusakan yang terjadi di laut akan kembali kepada kita dalam bentuk bencana, hilangnya sumber daya, dan menurunnya kualitas hidup. Karena itu, menjaga laut bukan hanya sebagai tugas para nelayan, aktivis, atau pemerintah, melainkan tanggung jawab setiap individu yang hidup dari bumi yang sama.